Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'da, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan ma'rifah dari kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jami, Syekh Shihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 27 ya. Wal maqalatur rabi'atu wal ishruna. 5 baris dari atas. Udah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatur rabi'atu wal ishruna. Dan makalah yang ke-24. An Muhammad bin Ahmad rahimahullah. Diceritakan dari Muhammad bin Ahmad rahimahullah, semoga Allah meridhoinya, merahmatinya. Fi qaulillahi azza wa jalla, dalam membahas atau menjelaskan firman Allah Ta'ala, wa sayyidaw wa hasiraw wa nabiyyam minas salihin. Itu surah Ali Imran ayat 39. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Itu ayat lengkapnya. Firman Allah Ta'ala, wa sayyidan, dan dijadikan tuan. Sayyid itu artinya tuan. Cuma sekarang, ya bukan sekarang sih, udah lama, ada orang yang mempersoalkan panggilan sayyidina. Kalau sayyid itu tuan, kalau sayyidina berarti tuan kita. Mereka mengatakan bahwa kalau memanggil Rasulullah gak perlu pakai sayyidina. Lalu kita manggil Pak RT aja, panggil RT gitu ya. Lah masuk manggil Nabi kok langsung Muhammad, malah kosongnya hebat. Kalau orang Jawa bilang apa namanya, Bang? Kalau orang manggil orang terhormat tapi panggil namanya itu songong ya. Kalau orang Jawa apa namanya? Lupa sih namanya. Bagus. Kurang ajar. Ya, kurang ajar ya. Lalu kita manggil guru kita aja nggak berani memanggil namanya ya. Panggil Pak Guru, Pak Ustadz, nggak berani langsung namanya. Lah ini orang manggil Rasulullah didahului dengan lafaz sayyidina, nggak boleh. Katanya nggak ada dalilnya. Lah ini apa? Ini wa sayyidan, dan dijadikan tuan, wa hasuron, dan orang yang
bisa menahan diri. Tapi memang ayat ini ditujukan ke Nabi Yahya. Lalu Nabi Yahya, tukang kopinya ganti. Mana seniornya? Kopinya pengganti. Bantuin kan bantu kasihan tuh. Bantuin. Semoga diberkahi Allah. Semoga Tuhan memberkati. Wasayyidan, memang ayat ini ditujukan kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad aja oleh Allah. Ini Allah loh yang manggil ke Nabi Yahya Sayyid. Mosok Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, tidak boleh dipanggil pakai Sayyidina atau Sayyid. Katanya nggak ada dalilnya. Nah ini ayatnya. Wahasuron, dan menahan diri. Hasuron itu artinya la yarghabu fin nisa, nggak begitu banget dalam urusan perempuan. Biasa-biasa aja. Bukan nggak mampu, bukan nggak mau. Wong Nabi yo. La li ajzin, bukan karena nggak mampu, bal bahkan akan tetapi liman isyahwati, karena menahan syahwat. Fakot saja. Nabi Yahya itu digelari Sayyidan Hasuron. Sayyidan dijadikan tuan, Wahasuron dan orang yang bisa menahan diri. Wa nabiyan, dan menjadi nabi, minas salihin, dan termasuk orang-orang yang saleh. Qala, berkatalah asy-Syaikhu Muhammad, Syekh Muhammad. Syekh itu artinya orang yang sudah lanjut usia. Tetapi kalau dalam keilmuan biasanya syekh itu konotasinya orang-orang yang berilmu. Kalau secara bahasa syekh itu orang yang lanjut usia. Jadi Pak Haji Ishak dipanggil Syekh Ishak boleh. Syekh Tarno Syekh Tilip. Belum dia, umur baru 35 belum. Syekh. Qala asy-Syaikh Muhammad, berkatalah Syekh Muhammad. Zakara menyebutkan Allah Sayyidana Yahya, tuan kita yang bernama Yahya. Nabi Yahya aja oleh Allah disebut dengan Sayyid, tuan, apalagi Nabi Muhammad. Kan begitu. Lah mereka nggak mau, ya wis urusan dia. Cuman giliran ustadznya dia dipanggil namanya nggak terima. Katanya nggak sopan. Lah padahal ustadznya dia kan ya berkemungkinan berpotensi salah dia, berpotensi keliru, bahkan ya bisa berpotensi masuk neraka kalau dia suul khotimah. Itu aja dipanggil namanya dia nggak terima. Lah giliran Nabi Muhammad kok nggak boleh. Itu kan yo uteknya keblinger. Itu kalau bahasa bercandaan kebanyakan minum teh pucuk sama uletnya ya itu. Minum teh pucuk tapi sama ulet-uletnya. Ya kan biasanya teh pucuknya kan ada uletnya. Banyakan itu ya itu, jadi otaknya aja gejlek dikit, error dikit. Lalu nyebut nama Nabi Muhammad pakai tuan nggak boleh. Giliran ustadznya dia dipanggil namanya, katanya songong. Otaknya geblek ini. Tapi ya biarilah buat ngerame-ngeramein jagat ya. Kalau nggak gitu ya nggak seru.
Wa padahal Nabi Isa itu abduhu, hambanya Allah. Hambanya Allah, tapi Allah memanggilnya dengan Tuhan. Lah kayak kita nih manggil anak kita. Kalau anak kita itu udah punya adik, kita manggil yang tua kan kakak. Ya. Kemudian kita manggil adiknya, Dede, panggilan saya. Ya. Kalau Pak Iman manggil istri apa? Ya yang beb gitu ya. Ibu. Oh, ibu. Bebek begitu. Allah aja memanggil Nabi Yahya dengan sebutan Sayyid, padahal Nabi Yahya itu hambanya Allah. Padahal Nabi Yahya ya tidak lebih mulia dari Nabi Muhammad. Lah mosok Nabi Muhammad dipanggil Sayyid gak boleh. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Yahya alaihi salam itu, Nabi Yahya ini kan nabi yang lahir dalam proses yang panjang. Bapaknya namanya kan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu udah umur lanjut, istrinya divonis mandul. Tapi akhirnya setelah sekian tahun berumah tangga dan gak putus asa berdoa, akhirnya dikabulkan oleh Allah, diberi nama, dikaruniai anak, terus diberi nama Yahya. Itu di surah Ali Imran ada, atau di awal surah Maryam itu. Karena Nabi Yahya itu ghaliban, bisa menundukkan ala arba'ati asya'a, 4 perkara. Nabi Yahya sampai mendapat julukan Tuhan dari Allah langsung, itu karena Nabi Yahya bisa menundukkan 4 hal. Yang pertama alal hawa, nafsunya. Nafsu itu tidak untuk dibunuh, tidak dimatikan, tapi ditundukkan. Jangan sampai kita yang tunduk dengan nafsu, tapi nafsulah yang harus tunduk dengan kita. Kita jadi pontang-panting itu kan ya gara-gara nafsu. Wa ala iblis, dan bisa menundukkan iblis. Tapi jangan dimaknai langsung Nabi Yahya itu tim pemburu hantu loh ya. Itu. Saya tuh kalau melihat begitu-begitu tuh percaya nggak percaya. Percaya kalau makhluk Allah gaib itu ada, tapi kok bisa ditangkap, dimasukin botol itu loh. Lain kalau di film Angling Dharma, udah film loh, sampai begini-begini sampai jungkir balik itu ya temenan apa orang. Itu akal saya belum terima mbak, aslinya mbak. Ya saya yakin percaya makhluk Allah yang di dunia itu ada. Oh iya. Orang sampai telinga kali-kali radionya. Bola ya. Oh orang nyari duit ya dia adalah biar viral ya. Biar viral. Siapa yang gondrong Jawa Timur ini? Oh, Gus Samsudin udah. Bola guys. Lo orang nyari duit ya biarin dulu lah ya. Itu besok kita bisa kerjasama loh bikin begitu ya. Ada yang viralin, ada yang pura-pura kesurupan, ntar saya yang jadi ininya tenang gini. Iya kan? Ntar ada yang promo, yang promo siapa kayak Pak Yosef siapa Mas RT promo. Wah di sono ada Ustadz Sakti. Dijamin lah pokoknya. Jakarta gitu. Oh lah banyak di mana-mana. Jadi orang-orang buta gitu kan gitu dia personal ya iya. Canggih banget. Oh, udah kerja sama kong kali kong. Pasiennya ya temen-temennya dia juga. Potong juga tapi itu bisa jalan. Wa alal lisan, dan bisa menundukkan lisan. Ini yang berat kadang. Kadang mulut kita itu kebablasan kalau ngomong. Wa alal ghadab, dan bisa menundukkan kemarahan.
menundukkan marah itu kadang ya abot ya. Apalagi orang yang kita marah itu berpotensi nggak berani balas. Ya kalau yang berpotensi balas kita masih mikir-mikir, wah jangan-jangan terus saya omelin saya digaplok. Nah kalau yang kita omelin anak kecil yang nggak berpotensi balas kan enak ngomelinnya ya, kita jadi berani. Ya kita naik motor tiba-tiba ditabrak dari belakang seumuran situ. Wah kan ngomelinnya enak ya. Coba kalau ya begitu tabrak berat nengok belakang badan gede tatoannya banyak. Wah. Pikir. Malah kita kalau perlu minta maaf Pak, saya lipnya mendadak. Udah. Itu Nabi Yahya bisa mendapatkan gelar kehormatan tuan oleh dari Allah karena bisa menundukkan 4 hal, yaitu hawa nafsunya, nundukkan iblis, nundukkan lisannya, dan nundukkan kemarahannya. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun, dan makalah yang ke-25. An Aliin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa karrama, dan semoga Allah memuliakan wajhahu, wajahnya. Sahabat yang lain ketika mendoakan kan radhiyallahu anhu. Kalau anak-anak pada Bilal Traweh itu kan ya. Khalifatul ula Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi giliran sahabat Ali karramallahu wajhah. Ada beberapa alasan kenapa sahabat Ali dimuliakan atau di doanya berbeda dengan sahabat yang lain. Kalau sahabat lain radhiyallahu anhu, tapi Ali karramallahu wajhahu dan radhiyallahu anhu juga. Yang pertama, sahabat Ali itu wajahnya tidak pernah ditundukkan menghadap ke berhala. Kalau sahabat yang lain kan sebelum Islam kan nyembah berhala, berarti wajahnya ditundukkan ke berhala. Alasan yang kedua, yang konon, cuman ini saya belum yakin karena saya belum ketemu kitabnya, hanya dengar-dengar aja. Konon sahabat Ali itu selama hidupnya nggak pernah melihat masa harus digambar sih ya. Oh, udah paham. Kalau yang 4 itu mah masih enggak paham. Nah, kalau dipegang malah iya, cuman kan melihat enggak. Lah kalau kita yang melihat iya. Oh, yang repot kalau lupa kacaminnya lupa enggak dibuka Pak ya. Wow. Begitu kacaminnya dilepas lah asli. Mungkin. La yazalud dinu wad dunya. La yazalu, tidak akan rusak, akan tetap eksis ad-dini, agama, wad dunya, dan dunia. Qaimina, tegak, aidzohirina, alias eksis, akan selalu jaya. Madamat arba'atu asya, selama didukung oleh 4 hal. Apabila 4 ini kok ada, maka masyarakat di situ akan jaya, makmur, gemah ripah loh, jenawe kerto tentrem karto raharjo. Ya Pak Yosef ora mudeng. Satu wilayah, satu daerah, kalau didukung oleh 4 hal ini, maka daerah itu akan gemah ripah loh jenawi, adem ayem, wis pokoknya waman.
di Villa Mahkota ini kalau 4 ini kok ada, maka Villa Mahkota ini wis pokoknya sejahtera. Apa itu 4 itu? Fama, maka lafadz ma, ini kita bahas hurufnya dulu. Masdariyah, dzarfiyah, namanya masdariyah dzarfiyah. Wadamun dan lafal dama, tamun kesempurnaan bimakna baqa, artinya akan selalu eksis. Yang pertama, masyarakat di mana saja itu kalau didukung 4 hal ini akan jadi masyarakat yang sejahtera. Madamal aghniya, selama orang-orang kaya, la yabkhuluna, tidak bakhil. Yang kaya enggak pelit. Gimana enggak makmur ya? Kalau yang kaya mau bagi-bagi terus kan ya. Bima khuwilu, dari apa yang ia dapatkan, alias yang dia rezekikan, yang Allah rezekikan kepada dia maksudnya. Selama orang-orang kaya itu selalu mau berbagi, masyarakat situ demen-demen aja. Bahkan kan pernah saya ceritain 2 orang kaya berantem, ya kan, 2 orang kaya berantem, satu ngadain santunan, satu ngadain lagi, satu ngadain santunan lagi. Terus entah dia maksudnya tujuannya apa, wallahu a'lam. Yang penting masyarakat sekitar pada demen. Ya misalnya orang kaya yang sono santunan isinya 500.000, yang sono demen, wah sono 500, mosok saya kalah, tambahin 510. Iya. Selama orang kaya di wilayah itu kok nggak pelit, maka itu 1, udah 25% memenuhi syarat, rakyat di situ akan sejahtera. Lafadz khuwilu bil bina'il majhul. Bina majhul itu kalimat pasif itu. Kan kalimat itu ada aktif memakan, kalau pasif dimakan. Nah kalau di Arab itu ada ma'ruf, ada majhul. Kalau ma'ruf itu yang memakan contohnya, kalau majhul dimakan. Nah itu kalimat khuwilu itu yang diterima. Selama orang kaya mau berbagi dengan apa yang ia terima. Dan bahasa Indonesia itu udah luar biasa indah. Kalau kita diberi seseorang, ucapan kita kan terima kasih. Habis kita terima, yo kasih. Ya kan? Itu kalimat udah luar biasa bagus loh. Wallahu alam dulu yang menciptakan siapa ini kalimat ini. Tapi kalau kita habis terima, kasih. Walaupun mungkin nggak seberapa ya. Habis dapat gaji, Pak Iman yo. Iya. Yo walaupun nggak seberapa, paling nggak yo ada Pak Oga yo 2.000. Yang penting pokoknya kan terima, kasih. Kalau alasan Pak Eman, saya mah langsung sampai rumah saya kasih ke bini semua. Ya kan terima, kasih. Bahkan nafkah wajib itu lebih diutamakan daripada sedekah sunnah loh ya. Nafkahin istri kan wajib. Tapi yo yang sekedar wajib loh ya. Misalnya wajibnya itu sehari 150, ya wajibnya itu. Lebih dari itu ya buat sedekah. Tapi seandainya ada uang 100.000, 150 lah butuh seharian, ya wes, yang wajib itu didahulukan. Traktir temen hau-hau, giliran istri di rumah, wah itu malah salah kaprah, keliru itu. Nah, iya. Di rumah mas, beras habis, gas habis, ntar ini saya lagi sedekah. Wah salah itu, salah. Beras habis ada wasatan, gampang udah sono. Gas juga sama. Kasbon. Gak bisa. Yang wajib dulu dipenuhi, baru yang sunnah. Ya biaya anak sekolah itu kan wajib. Wajib. Bayar rumah ya Pak Iman, wajib. Kalau enggak lapor Pak Yosef. Awalnya gimana sih?
artinya orang-orang kaya itu tidak menahan min i'ta'is sa'il, dari memberi orang yang meminta, mimma a'tahumullahu ta'ala, dari apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, wala yamna'una, dan mereka tidak menahan al-wajibah, yang wajib, alaihim, bagi mereka. Mereka itu maksudnya orang kaya. Masyarakat akan sejahtera selama orang kaya itu enggak pelit, mau berbagi, enggak menahan kewajibannya. Kewajibannya tentunya zakatnya kan wajib. Enggak menahan sunnahnya, sunnah itu sedekah dan lain-lain. Nah, kalau orang kayanya medit-medirit dosanya diminta aja nggak boleh, bahaya. Loh, orang kaya yang pelit itu malah mending orang miskin walaupun sama-sama pelit ya. Karena kalau ada apa-apa yang semangat duluan kan ya orang miskin ya. Ya kalau ada kerja bakti lo yang semangat, yang miskin lo yang kaya. Miskin. Orang kaya mah kadang transfer 50.000 aja kayaknya udah kegedean loh. Apalagi yang pelit tuh, kayaknya transfer 50 aja mikirnya udah kelamaan, jadi enggak. Padahal yang miskin mau udah nyemplung got, udah ngudek got. Iya. Lah kalau ada apa-apa kan yang semangat yang miskin. Orang kaya mah kadang kalau ada kerja bakti datang cuma nyingkur tangan gini. Kalau orang Jawa bilang tukang maidu. Maidu ya, Mbak. Ayo, begitu datang tinggal gini, itu lumpurnya macam itu sih. Komen mulu nyumbang kagak. Banyak kan begitu. Komen. Nyuruh. Yang orang miskin langsung komen. Lah orang kaya kalau model begitu kan nggak ada gunanya sama sekali kan. Mending orang miskin kan disuruh-suruh gampang dia. Mantap. Bikin kopi. Tahan Mbak, masih lama nih Mbak, baru 8:30 Mbak. Satu, masyarakat akan sejahtera selama orang kaya enggak pelit. Yang kedua, wa ma damal ulama'u ya'maluna bima alimu, selama para orang-orang yang berilmu. Ulama itu tidak hanya konotasi yang pinter agama, pokoknya yang punya ilmu apa aja. Ya'maluna, mereka mengamalkan bima alimu, yang mereka ketahui. Yang pinter mau berbagi ilmunya. Nah kalau yang pinter udah nggak mau berbagi ilmunya, mereka, Pak Ustaz, kalau istri saya begini hukumnya gimana? Wani piro? Wani piro? Saya nyantri itu biayanya mahal, masa nanya-nanya gratis. Wani piro? Wah, angel ya, model begini angel ya. Kalau ditanya, balik nanya wani piro. Ustaz diundang selamatan di rumahnya ono, enggak. Amplopnya kecil. Giliran dia ngundang orang kaya, tahlilannya ilo.
yang ngundang orang kontrak cuma sekamar. Cuman la ilaha illallah. Doanya pendek banget. Baru setengah 9, Mbah, jangan dihabisin, Mbah. Angel. Minal amri wan nahyi. Ia mau mengingatkan kalau dalam kebaikan dan juga mau mengingatkan dalam keburukan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa madamal juhala, selama orang-orang jahil, goblok, PA. Bahasa padanannya banyak banget loh itu. Bego, apa lagi? Tolol, hula hulu, blon, plonga-plongo. Banyak banget tuh bahasa padanannya ini. Oh, Indonesia itu memang kaya kalau bahasa-bahasa begitu ya. Jatuh aja tergantung jatuhnya kayak. Kalau ke depan nyungsep, kalau ke belakang diledang. Kalau ke bawah, lah iya. Belum kan? Iya kan? Gampang disuruh-suruh kan? Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Wa madamal juhala, selama orang-orang bodoh, la yastakbiruna, tidak menyombongkan diri. Lah, di masyarakat ada orang goblok tapi sombong kan ngeselin ya. Kalau kata RT ini orang pindahnya kapan? Udah goblok tapi ngeselin. Sok tahu, sok pinter lu. Kalau ada apa-apa dikomenin, padahal dia belas nggak ngerti. Ini aturan mah begini teh. Usul. Padahal dia sendiri belas nggak ngerti. Guys, kalau memang goblok boyo menengahi gitu. Kalau memang nggak ngerti. Iya, selama orang goblok nggak nyombong, amma lam ya'lamu, dari apa yang ia tidak tahu. Kalau memang nggak tahu ya wes menengah. Jadi kalau memang bukan ahlinya boyo menengah. Ini sekarang ini banyak orang yang tiba-tiba jadi ahli pengamat politik loh ya. Sekarang ini loh. Tiba-tiba banyak yang jadi para pengamat. Musim bola ya jadi pengamat bola, musim tinju ya jadi pengamat tinju. Pengamat bola yang paling enak ya. Messi penalti enggak gol. Goblok-goblokin. Dia sendiri suruh lari dari gawang ke gawang. Kalau nggak ngerti wis menang. Ini la yu'riduna, mereka tidak berpaling, wala yang taniuna, dan mereka tidak menahan diri, min ta'allumi ma lam ya'lamu, dari belajar apa yang mereka tidak tahu. Ini Imam Nawawi mengatakan orang yang nggak mau belajar dari yang tidak ia ketahui itu termasuk bagian dari sombong. Kalau kita mau belajar walaupun entah bisa entah enggak, itu ngilangi sifat kesombongan. Tapi kalau udah kita nggak mau belajar, itu sama saja sombong. Ini menurut Imam Nawawi begitu. Beliau mendefinisikan orang goblok yang sombong itu adalah orang yang bodoh tapi nggak mau belajar. Nah kalau orang bodoh nggak mau belajar itu kan berarti nggak nyadar kalau dirinya
bodoh, merasa pinter. Suruh belajar, oh kok saya mau udah ahli. Ahlinya ahli, intinya inti. Pandul. Inyah ini. Ada orang ngimami di komen, giliran dia suruh ngimamin dengkulnya kepretek ya. Ayo ada orang azan di komen, giliran azan lupa. Yang ketiga, yang keempat, wa madamal fuqara, dan selama orang-orang fakir. Ini tidak nyebutnya orang miskin, tapi yang disebut adalah fakir. Beda. Fakir itu orang yang sama sekali nggak punya penghasilan. Dia hanya ngandelin pemberian orang, itu fakir. Kalau miskin masih punya penghasilan, tapi yo dari lubang tutup lubang, itu kategori miskin. Kalau fakir jelas sama sekali nggak punya penghasilan. Nah, maka dalam Quran, dalam apa itu, yang penerima zakat itu atau penerima apapun lah yang berbentuk bantuan sosial, maka fuqara itu didahulukan. Makanya fakir baru miskin. Lah fakir itu orang-orang yang sama sekali nggak punya penghasilan, tapi kebutuhan tetap jalan terus, butuh makan, butuh yang lain-lain, tapi penghasilan nggak punya. Lah kalau yang pensiunan, ya kan punya pensiunan, punya penghasilan berarti masih. Ini sama sekali nggak punya. Nah, itu namanya fuqara. Madamal fuqara, selama orang-orang fakir la yabi'una akhiratahum, mereka tidak menjual akhiratnya bidunyahum, dengan dunianya. Artinya orang-orang fakir yang menjaga kehormatan. Ai madamu, selama mereka itu orang-orang fakir, la yatrukuna din, tidak meninggalkan urusan agamanya, bi ahdzid dunya, karena untuk urusan dunia. Walaupun dia kayak begitu misalnya, tetapi tetap kewajiban akhiratnya yo dijalani. Nah, banyak orang yang keluar dari Islam karena ada makalah kadal faqru ayyakunal kufur. Kefakiran itu dekat banget dengan kekafiran. Fakir dekat dengan kafir. Karena banyak kasus orang yang keluar dari Islam ya karena dihimpit kemiskinan. Karena tekanan ekonomi gak kuat, akhirnya dia keluar dari Islam. Kadal faqru ayyakunal kufra, bahwa kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Maka ya Rasulullah ngajari para sahabat ya kerja, pokoknya cari penghasilan. Ada makalah kan, ikmal dunya ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau lagi kerja nyari urusan dunia, bersemangatlah, kayaknya mau hidup nggak bakalan mati, biar kerjanya semangat. Tapi kalau lagi ibadah, seakan-akan kayaknya besok mati, biar ibadahnya juga semangat. Ini jangan dibalik. Lagi kerja inget mati, ya males kerjanya. Lah ngapain saya capek-capek ngecat kontainer begini kalau besok saya mati. Giliran sholat, saya masih umur masih panjang. Alah ntar aja sholatnya lah, bahaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal ishrun, dan maqalah yang ke 26. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala,
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala yahtaju." Jimnya ditasydid. Kalau yahtaju itu artinya butuh. Kalau yahtaju itu artinya berhujjah, beralasan. Yaumal qiyamati, di hari kiamat, bi arba'ati anfusin ay ashkhasin, dengan 4 macam orang. Ala arba'ati ajnasi minan nas, kepada 4 jenis orang. Allah akan membuat alasan dengan 4 orang kepada 4 jenis orang lagi. Fayahtajullahul adzim, maka Allah yang azim, yang mulia akan berhujjah. Berhujjah itu berdalil, beralasan. Alal aghniya, kepada orang kaya, bi Sulaiman ibni Daud, dengan Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Ka'ayyaqula lahum, gambarannya seperti mengatakan kepada mereka, lima taraktum al ibadah, orang-orang kaya, kenapa kalian enggak ibadah? Fa in qalu nahnu masyghuluna bil amwal wa bil mamlakah. Ya Allah, saya enggak sempat ibadah karena sibuk ngurusin amwal. Amwal itu jamak dari kata mal, duit, harta. Wal wabil mamlakah, dan kekuasaan. Qalallahu lahum, maka Allah menjawab kepada mereka, fa ayyu mamlakatin akbaru mimman laqatu Sulaiman. Kalau kamu beralasan sibuk ngurusi kekuasaan, kekuasaanmu lebih besar mana dengan kekuasaan Sulaiman. Wa ayyu malin aktsaru min malihi, dan kalau kamu beralasan sibuk ngurusin harta, maka hartamu lebih banyak mana dengan hartanya Sulaiman. Wa huwa lam yatruk al ibadah, dan dia, maksudnya Sulaiman bin Daud, tidak pernah meninggalkan ibadah. Ini dulu kalau di kampung jadi puji-pujian. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tak mau sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, tetap mau sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, tetap mau sembahyang. Kalau Jawanya emannya kemana tadi? Oh, sugih ora sembahyang. Nabi Sulaiman sugih, tetap rajin sembahyang. Nabi Sulaiman sugih, tetap mau sembahyang. Itu nantinya 4 itu isinya begitu. Wa yahtajullahu ta'ala 'alal abid, dan Allah berhujjah kepada orang-orang yang jadi kuli, karyawan. Abid itu bawahan, hamba, budak. Kalau sekarang kan nggak ada budak, ya karyawan lah. Bi Yusuf, dengan Yusuf. Ka'ayyakula lahum lima taraktum al ibadah, dengan Allah mengatakan, kenapa wahai para karyawan, para kuli, kalian enggak ibadah? Fa in qalu, kalau mereka menjawab, nahnu masyghuluna bi khidmati sadatina, kami sibuk nuruti perintah sadah. Sadah itu jamak dari sayyid, tuan-tuan kami. Bos-bos kami, mandor kami. Giliran saya mau sholat, mandor nyuruh suso mau ke JGC, ya Pak Jokowi. Giliran mau maghrib malah suruh meeting. Loh kan, kalau Allah nanya, para kuli, para karyawan, kenapa kamu gak sholat? Oh ya Allah, pas mau maghrib malah disuruh meeting, ya Allah. Itu kalau nanti di sono lagi di sidang,
Alasannya begitu, Allah jawab. Qalallahu lahum, maka Allah jawab kepada mereka, para budak, para kuli, para karyawan tadi. Abdi hambaku Yusuf tahta azizi Misr. Ia di bawah kendali kekuasaan penguasa Mesir. Wa mro'atihi, dan istrinya. Wa walam yatruk al ibadah, tapi ia tidak meninggalkan ibadah. Wa yahtajullahu ta'ala 'alal marda, dan Allah berhujjah kepada orang yang sakit bi Ayyub, dengan Nabi Ayyub alaihi salam. Ka'iyaqula lahum lima taraktum al ibadah. Seperti kenapa engkau meninggalkan ibadah, orang-orang yang lagi sakit. Fa in qalu, ketika orang-orang yang sakit itu jawab, nahnu marudha, saya sakit ya Allah. Kenapa kamu enggak sholat? Sakit ya Allah. Kenapa kamu enggak puasa? Sakit ya Allah. Sakit apa? Anu. Qalallahu lahum, maka Allah berhujjah kepada mereka, orang-orang yang sakit. Abdi Ayyub, hambaku yang namanya Ayyub, marido mardon syadidan, ia sakit dengan yang luar biasa sakitnya. 18 tahun enggak sembuh. Kalau orang sekarang udah kayak apa itu? 18 tahun enggak sembuh. Tapi ibadahnya enggak ditinggal. Wa huwa lam yatruk al ibadah, tapi ia tidak pernah meninggalkan ibadah. Wa yahtajullahu ta'ala 'alal fuqara, dan Allah berhujjah kepada orang-orang fakir. Bi Isa, dengan Nabi Isa. Ka'yaqulallahu lahum lima taraktum al ibadah. Gambarannya ketika Allah nanya kepada orang-orang fakir, orang-orang kismin, orang-orang fakir, kenapa enggak ibadah? Fa in qalu, kalau ia jawab, nahnu masyghuluna bi masyaqqatil faqri, kami sibuk ya Allah ngurusi kemiskinan saya. Kemiskinan diurusin ya. Wah, saya sibuk ya, kefakiran. Qala Allahu lahum, maka Allah berhujjah kepada mereka, abdi Isa, hambaku yang namanya Isa, afqar, paling fakir. Afqaruman, paling fakir-fakirnya orang fil ardi, di muka bumi. Itu termiskin di dunia. Pak Idris, dan ATT apa ngegijet tadi? Termiskin di dunia itu. Aku merasa orang termiskin di dunia. Itu Nabi Isa itu. Ternyata ada loh. Afqaruman fil ardi, orang termiskin di muka bumi. Itu Nabi Isa. Wa walam yang liku syai'an, ia enggak punya apa-apa minat dunia, dari dunia ini. Falaisa lahu baitun, ia enggak punya rumah. Wala malun, enggak punya harta. Wala zaujatun, dan tidak punya istri. Kalau enggak punya rumah kan yuk langit sebagai dan bumi sebagai itu Nabi Isa itu. Nabi Isa itu gak punya rumah, gak punya istri, gak punya duit. Lam yatruk wa huwa lam yatruk al ibadah, tapi ia tidak pernah meninggalkan ibadah. Sayang, sungguh sayang, orang kismin gak mau sembahyang. Nabi Isa miskin tetap mau sembahyang. Nabi Isa miskin tetap mau sembahyang. Salli wa sallim daiman abada. Salli wa sallim daiman abada. Wal ali wal ashab
HP-nya